I got so much motherfucking design on right now. Break it down, bring it back, make it clap. I got 3 old thoughts, new block, wear that thing. Bitches on my line, and you know. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wuhid Mustika Sari dengan NIM A1C422074. Di sini saya akan membuat laporan berbentuk video, di mana laporan praktikum ini berjudul metamorfosis. Nah, tujuan praktikum ini ada 4. Yang pertama untuk menjelaskan jenis-jenis metamorfosis, yang kedua untuk menjelaskan tahap-tahap metamorfosis pada kodok, yang ketiga mampu menjelaskan faktor yang mempengaruhi metamorfosis kodok, kemudian yang keempat mampu menjelaskan perbedaan metamorfosis dan regenerasi. Nah, untuk dasar teorinya yaitu metamorfosis merupakan proses perkembangan fase hidup hewan yang dimulai dari tahap embrio hingga menjadi dewasa yang memiliki perbedaan bentuk atau fungsi tubuh pada setiap fasenya melalui pertumbuhan sel dan diferensiasi sel. Metamorfosis dibedakan menjadi metamorfosis sempurna dan tidak sempurna. Nah, metamorfosis sempurna atau yang bisa dikenal sebagai holometabola adalah proses metamorfosis hewan di mana memiliki bentuk larva yang sangat berbeda dengan bentuk dewasa atau imago. Hewan yang disebut melakukan metamorfosis sempurna adalah karena memiliki siklus yang lebih panjang dibandingkan dengan hewan yang bermetamorfosis tidak sempurna. Adapun tahapan metamorfosis sempurna terdiri atas telur, larva, pupa, dan imago. Contoh hewannya yaitu pada kupu-kupu dan kodok. Kemudian metamorfosis tidak sempurna. Nah, metamorfosis tidak sempurna atau disebut juga sebagai hemimetabola merupakan proses metamorfosis di mana nimfa atau hewan muda memiliki bentuk yang menyerupai hewan dewasa atau imago. Nah, tahapan metamorfosis tidak sempurna terdiri dari telur, nimfa, dan imago. Umumnya metamorfosis ini terjadi pada hewan jenis serangga seperti belalang, capung, dan jangkrik. Nah, kodok adalah salah satu hewan yang melakukan tahapan metamorfosis sempurna. Fase metamorfosis pada kodok terdiri dari tahap telur, kecebong, kodok muda, dan kodok dewasa. Untuk alat dan bahan pada praktikum ini, yang pertama yaitu membutuhkan pinset, cawan petri, gelas plastik, milimeter blok, kemudian pelet ikan, kertas label, air, dan kecebong. Nah, kemudian untuk prosedur kerjanya, yang pertama yaitu beri label masing-masing gelas plastik A, B, C, dan E. Masukkan air setinggi 5 cm dan 1 ekor kecebong ke dalam gelas plastik. Kemudian kecebong dipelihara dalam wadah dan diberi pakan pelet ikan setiap hari. Kemudian lakukan pengamatan terhadap kecebong selama 7 hari dengan memperhatikan panjang seluruh tubuh dan perkembangan bakal calon kaki pada kecebong. Kemudian ganti air pada setiap wadah kecebong di hari ketiga. Catat hasil yang didapatkan dan catat. Pada hasil pengamatan kecebong A, pada hari pertama itu ukurannya 1,1, belum ada kaki. Kemudian hari kedua 1,2 cm. Kemudian hari ketiga masih 1,2 cm. Kemudian hari keempat 1,4 cm, belum ada kaki. Dan hari kelima 1,5, belum ada kaki juga. Nah, kemudian hari yang keenam itu belum ada kaki sebanyak 1,6 cm. Dan hari ke-7 1,7, belum ada kaki. Nah, sudah. Baik, memasuki pembahasan. Menurut penelitian Susanto dan kawan-kawan pada tahun 2007, pada stadium metamorfosis yang pertama, yaitu kuntum kaki belakang mulai muncul sampai panjangnya mencapai 2 kali dari diameter kuntumnya. Kemudian untuk yang kedua yaitu telapak kaki memipih dan belum tanpa ada tanda pembentukan jari kaki.
Dan batas kaki teridentifikasi antara jari-jari ke-1, kedua, ketiga, keempat, dan kelima. Kemudian yang ketiga yaitu jari-jari 1, jari kaki 1 dan 2 bergabung dan yang lainnya terpisah. Nah, seluruh jari kaki terpisah, kemudian benjolan dalam metatarsal terbentuk. Dan kemudian tonjolan subartikular terbentuk pada bagian ventral jari kaki yang tidak berpigmen. Kemudian yang keempat yaitu ada tonjolan subartikular terbentuk dan terdapat bagian kloaka. Kemudian kulit keempat kaki depan menipis dan transparan. Mulut larva mulai terpecah dan bagian ekor kloaka hilang. Dan kaki depan menonjol. Sudut mulut ada di depan nostril dan dentikel labial menghilang. Itulah tadi pembahasan dari laporan praktikum saya. Menurut Kimball, pada tahun 1992, perubahan metamorfik terjadi melalui 3 tahapan. Antara lain yaitu premetamorfosis, yaitu pertumbuhan larva sangat dominan. Kemudian yang kedua itu prometamorfosis, yaitu pertumbuhan berlanjut dan beberapa perkembangan berubah seperti mulai munculnya membran belakang. Kemudian yang terakhir yaitu metamorfik klimaks, dimulainya perkembangan membran depan dan merupakan suatu periode perubahan morfologi dan fisiologi yang luas dan dramatik. Menurut Kimball, pada tahun 1992, siklus awal metamorfosis dimulai dari kata bikinan dewasa yang bertelur. Kemudian telur tersebut akan menetas setelah 10 hari. Telur katak tersebut menetas menjadi berudu. Berudu mempunyai insang luar yang berbulu untuk bernapas setelah berumur 2 hari. Insang berudu akan tertutup oleh kulit setelah umur 3 minggu. Kaki belakang berudu akan terbentuk, kemudian membesar ketika kaki depan mulai muncul menjelang umur 8 minggu. Umur 12 minggu, kaki depannya mulai terbentuk, sedangkan ekornya menjadi pendek serta bernapas dengan paru-paru. Katak tersebut akan berubah menjadi katak dewasa setelah pertumbuhan anggota badannya sempurna. Kemudian untuk kesimpulan dari praktikum kali ini yaitu dapat menjelaskan metamorfosis sempurna dan tidak sempurna. Metamorfosis sempurna atau yang dikenal dengan sebutan holometabola melewati tahapan-tahapan bentukan selayaknya dimulai dari telur, larva, pupa, hingga dewasa. Kemudian metamorfosis tidak sempurna atau biasa dikenal dengan sebutan hemimetabola melewati tahapan pertumbuhan yang hanya melewati 2 proses, yaitu proses telur menjadi larva dan hewan dewasa. Kodok adalah salah satu hewan yang melakukan tahapan metamorfosis sempurna atau holometabola. Fase metamorfosis pada kodok terdiri dari tahap telur, kecebong, kodok muda, dan kodok dewasa. Faktor-faktor yang mempengaruhi metamorfosis pada kodok yaitu meliputi faktor internal dan eksternal. Faktor eksternal meliputi faktor lingkungan antara lain kualitas air, adanya parasit, serta jumlah pakan yang tersedia. Faktor internal meliputi perbedaan umur, kemampuan beradaptasi dengan lingkungannya, dan adanya ketahanan terhadap penyakit. Untuk perbedaan antara metamorfosis dan regenerasi adalah, kalau metamorfosis itu merupakan proses perkembangan fase hidup hewan yang dimulai dari tahap embrio hingga menjadi dewasa yang memiliki perbedaan bentuk dan fungsi tubuh pada setiap fasenya melalui pertumbuhan sel dan diferensiasi sel. Sedangkan regenerasi adalah kemampuan organisme untuk mengganti bagian-bagian tubuh yang hilang, baik karena luka, rusak, maupun karena mengalami autotomi. Berikut pertanyaan refleksi dari praktikum kali ini, yaitu yang pertama, apakah perbedaan metamorfosis dan regenerasi? Metamorfosis merupakan proses perkembangan fase hidup hewan yang dimulai dari tahap embrio hingga menjadi dewasa, yang memiliki perbedaan bentuk atau fungsi tubuh pada setiap fasenya melalui pertumbuhan sel dan diferensiasi sel. Kemudian regenerasi adalah kemampuan organisme untuk mengganti bagian-bagian tubuh yang hilang, baik karena luka, rusak, maupun karena mengalami autotomi. Kemudian pertanyaan yang kedua yaitu jelaskan faktor internal dan eksternal yang mempengaruhi metamorfosis.
Untuk faktor eksternal meliputi faktor lingkungan antara kualitas air, adanya parasit, serta jumlah pakan yang tersedia. Kemudian ada faktor internal, yaitu meliputi perbedaan umur, kemampuan beradaptasi dengan lingkungannya, dan ketahanan air. Metamorfosis pada kodok terdiri dari tahap telur, kecebong, kodok muda, dan kodok dewasa. Terima kasih. Itu saja laporan berbentuk video dari saya. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. I fucking with these hoes,